Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni istajib lakum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari relung hati yang paling dalam kita lapaskan dengan lidah kita yang tidak bertulang ini, yaitu ucapan alhamdulillah, segala puji hanya buat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Mungkin yang secara sadar kita rasakan ataupun secara refleks kita rasakan. Semuanya itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa kita dapat pergunakan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Rangkaian salam dan salawat tercurah hendaknya kepada junjungan kita tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin wa huttaman nabiyyin. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya, yang mana saat itu tidak ada lagi pertolongan dan syafaat kecuali dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah kepada umat-umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, para orang tua-tua kami, para sesepuh, bil khusus jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Hatib juga berwasiat pada diri sendiri dan kita semua. Mari kita senantiasa berbenah diri, senantiasa mengingatkan perkara-perkara yang sangat penting dan urgen di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana hari-hari kita 24 jam siang dan malam terwujud suasana agama dan iman di dalam hati kita, sehingga dengan iman yang sempurna kita akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari segala apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, adapun judul khutbah yang telah diamanahkan oleh MUI Kecamatan Siak Hulu adalah kriteria terkabulnya doa. Kita tahu sesungguhnya tidak satu pun makhluk yang ada di dunia ini tidak membutuhkan Allah. Tidak satu pun makhluk di dunia ini, mulai dari yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, hanya berharap dan bersandar kepada Allah, memohonkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita berharap agar apa-apa yang kita laksanakan dan lakukan di dalam bentuk ibadah keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada harapan-harapan, permohonan-permohonan baik yang tersirat di dalam diri kita ataupun yang kita ucapkan dengan lidah untuk keperluan dan kebutuhan kita, bahkan untuk keselamatan kita hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Maka oleh sebab itu
Di dalam surah Al-Fatihah kita sudah sering memahami barangkali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita menyembah. Dan hanya Allah yang kita harapkan dan kita sembah siang dan malam. Karena Allah lah yang menjadikan dan menciptakan alam semesta berserta isinya ini. Maka wajar kita, setelah kita menyembah Allah dan beribadah hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Nah, permohonan di sini kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya di antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Sebagaimana seorang karyawan yang ingin memasuki suatu perusahaan, maka dia akan memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam permohonannya agar dia dapat diterima pada perusahaan tersebut. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak ingin kecewa. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam Al-Quran dan di ayat pertama hati bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan. Maka janji Allah kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia tidak akan pernah pungkir dan tidak akan pernah meleset di dalam kehidupan kita. Pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Karena janji Allah tidak sama dengan janjinya makhluk. Tetapi di samping itu tentu ada persyaratan-persyaratan agar doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, sembahlah Allah dengan sepenuh-penuhnya, dengan semurni-murninya. Tidak ada lagi serikat di hati kita menduakan Allah dengan yang lain. Maka itu akan nantinya terhalang atau menyebabkan doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, kalau kita sudah betul-betul menyembah Allah, tidak mengharap apa-apa lagi dan tidak mengharap pujian siapapun lagi di dunia ini, dan kita adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di dalam bentuk ibadah kita, maka kita tidak perlu pujian lagi, tetapi kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan dalam ibadah kita tidak ada lagi unsur-unsur ingin dipuji, riya dan segala macamnya, sehingga akan merusak amal ibadah, bahkan doa kita akan terhalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana syaratnya? Yang pertama sekali, sesuai dengan apa yang telah dikatakan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu, bagaimana ibadah kita hari ini? Apakah nilainya sudah mencapai apa yang telah diinginkan oleh Allah terhadap makhluk dan terhadap hambanya? Atau masih separuh-separuh? Atau hanya mungkin seremonial saja? Salat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, sudah sejauh mana terhadap Allah Subhanahu wa taala niatnya? Karena kalau sesuatu itu adalah dimulai dengan niat yang benar. Innamal a'malu binniyah. Maka kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, kalau seandainya itu sudah 100% sudah membaik dan sudah kita perbaiki sesuai dengan kemampuan iman kita, maka otomatis apapun harapan kita, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kita, baik hidup di dunia, di alam barzah nanti sampai ke yaumil mahsyar kelak. Allah akan berikan kepada kita fasilitas-fasilitas kebutuhan-kebutuhan kita di dalam kehidupan kita, baik secara batinnya ataupun secara jasadia. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sepotong hadisnya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Sesungguhnya di dalam doa itu adalah otaknya ibadah. Suatu hal yang sangat vital sekali di dalam ibadah kita kalau kita tidak berdoa. Bahkan di dalam solat sekalipun, sepertiga dari bacaan-bacaan solat kita secara syariatnya itu berisikan tentang doa. Di saat kita i'tidal, di saat kita sujud, kemudian di saat antara dua sujud,
penuh dengan doa. Bahkan di dalam doa iftitah pun sudah terjabar dengan luasnya bagaimana kehadiran kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sedang yang berbahagia, agar doa kita terkabul dan dijawab oleh Allah, syaratnya tidak lain dan bukan sembahlah Allah secara murni, dan jangan lagi di antara kita ada yang mensyarikatkan Allah ataupun percaya kepada benda-benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu adalah syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang sangat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang menghadap Allah ataupun berpulang ke rahmatullah sebelum dia bertobat dari syiriknya, diharamkan baginya untuk menciumkan bau surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kaum muslimin senang yang berbahagia, ada juga waktu-waktu agar doa kita segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat-tempat yaitu pada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah di sepertiga malam. Bangunlah, berdirilah kaum muslimin senang yang berbahagia. Ambillah wudhu dan bentangkan sajadah. Kemudian bermunajatlah kepada Allah. Dirikan solat malam. Sesungguhnya solat malam itu adalah sepertiga malam doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di saat orang terlelap dan tidur secara senyap. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sepertiga malam hendaklah kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang tinggi dan terpuji. Kemudian kapan lagi? Ini di saat hari Jumat ini, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, ada sejenak, jeda sejenak, maka di situ kita berdoa, dan itu juga kata Rasulullah, doa yang segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah, doalah doa yang baik. Doa yang baik itu adalah doa hidayah. Bagaimana kita hari-harinya bisa penuh dengan hidayah, kemudian dapat mengamalkan perintah Allah sesuai dengan ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah SAW dan menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu juga tempat-tempatnya, seperti di Masjidil Haram umpamanya, di sana banyak tempat-tempat yang dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang saat ini ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Mereka sudah berdoa di sana, meminta kepada Allah, dan itu ternyata memang benar adanya bahwa doa-doa yang telah dilakukan pada waktu dan tempat yang disampaikan tadi adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Mungkin dalam saat waktu hujan turun, sepele bagi kita. Tetapi adakah kita saat itu berdoa kepada Allah? Yang penting, hari ini mari kita perbaiki diri kita. Hatib juga berniat memperbaiki diri hatib sendiri. Kemudian yang terakhir, janganlah memakan dan meminum yang haram. Janganlah memakai yang haram. Karena itu akan menghalang doa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanlah yang bersih, minumlah yang bersih, halalan thayyibah, kemudian pakailah yang bersih, sehingga dengan kebersihan tersebut akan mempermulus doa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mengetuk pintu hati kita agar kita memenuhi kriteria-kriteria doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabiah, doanya tidak pernah tertolak di sisi Allah. Hari ini jikalau seandainya kita merasa doa kita tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah. Mari kita lihat diri kita sendiri. Sudah sejauh mana apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, bagaimana ibadah kita, dan kapan kita sudah berdoa, di tempat mana kita sudah berdoa. Ataupun barangkali sesungguhnya kita bersuudzon kepada Allah, padahal doa kita tetap dijabah dan dikabul oleh Allah, mungkin ditunda ataupun dialih dalam bentuk yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.